Kali ini kami akan membahas mengenai pengawetan pada bahan pangan dengan menggunakan metode suhu tinggi atau pasteurisasi. Bahan yang kami gunakan berupa bahan susu kedelai. Berikut ini dia penjelasannya. Pengawetan bahan pangan dengan menggunakan metode suhu tinggi, yaitu pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan kepada kenyataan bahwa pemberian panas yang cukup dapat membunuh sebagian besar mikroba yang terdapat pada bahan pangan dan juga menginaktifkan enzim atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan kebusukan produk pangan dan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pangan menjadi lebih aman karena racun-racun tertentu rusak karena proses pemanasan. Misalnya racun dari bakteri Clostridium botulinum. Contoh pengawetan pada bahan pangan menggunakan metode suhu tinggi, yaitu pada proses pemasakan, penggorengan, pemanggangan, dan penyangraian. Kemudian, tujuan utama dari proses pengawetan bahan pangan dengan metode suhu tinggi, yaitu untuk memperpanjang daya awet produk pangan yang mudah rusak dan meningkatkan keamanannya selama dalam jangka waktu tertentu. Prinsip pengolahan atau pengawetan pangan dengan metode suhu tinggi. Prinsip proses termal secara umum ada 3, yaitu yang pertama, mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial, dan yang kedua, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan, dan yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. 4. Syarat pengawetan bahan pangan dengan metode suhu tinggi. Hubungan antara waktu dan suhu harus dapat diperhitungkan untuk dapat mengontrol serta mengukur kecukupan panas produk. Tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap produk seperti kehilangan zat gizi, koagulasi protein, dan sebagainya. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan yang dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu tergantung dari suhu yang digunakan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroba vegetatif tertentu terutama patogen, menginaktivasi enzim, mendestruksi mikroba pembusuk, dan untuk mengawetkan produk pangan. Bakteri patogen yang menjadi perhatian adalah Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, dan Shigella dysenteria. Bahan pangan yang dipasteurisasi tersebut menghasilkan daya awet yang tahan beberapa hari, contohnya produk susu pasteurisasi, dan sampai beberapa bulan, contohnya produk sari buah pasteurisasi. Prinsip dan metode pasteurisasi. Prinsip pasteurisasi yaitu perlakuan panas yang diberikan pada bahan baku dengan suhu di bawah titik didih. Teknik ini dilakukan pada bahan pangan yang tidak tahan dengan suhu tinggi, misalnya susu. Metode pasteurisasi secara umum dapat terbagi atas 2 berdasarkan sistem operasionalnya, yaitu batch untuk produk pangan dalam kemasan dengan menggunakan air panas pada suhu dan selama waktu tertentu. Untuk bahan yang belum dikemas, pasteurisasi dilakukan dengan menahan produk dalam tangki pemanasan pada suhu dan waktu tertentu. Pada sistem kontinu, proses pasteurisasi dapat dilakukan dengan menggunakan terowongan pasteurisasi atau alat penukar panas. Selanjutnya yaitu pengaruh pasteurisasi terhadap perubahan karakteristik bahan pangan yaitu susu. Yang pertama, terjadinya perubahan warna. Perubahan warna tidak secara langsung disebabkan oleh pasteurisasi. Adanya perbedaan warna sebelum dan sesudah pasteurisasi diakibatkan oleh homogenisasi bahan pangan sebelum dipasteurisasi. Yang kedua yaitu kehilangan cita rasa dan bau. Adanya kehilangan cita rasa dan bau bisa disebabkan oleh pasteurisasi karena menggunakan suhu yang tinggi. Adanya bau masak dapat terbentuk akibat penggunaan suhu yang tinggi. Yang ketiga yaitu perubahan nutrisi atau berkurangnya nutrisi. Berkurangnya nutrisi memang dapat disebabkan oleh pasteurisasi karena menggunakan suhu yang tinggi. Akibatnya, vitamin-vitamin yang dapat hilang akibat suhu tinggi seperti vitamin C dan provitamin A dapat hilang atau berkurang. Adapun perbedaan sterilisasi dengan pasteurisasi yaitu sterilisasi digunakan untuk membunuh semua mikroba dan spora yang ada pada makanan atau minuman, misalnya pada susu termasuk mikroba yang bermanfaat. Sedangkan pasteurisasi dilakukan untuk
membunuh mikroba yang berbahaya yang menyebabkan pembusukan saja. Sementara mikroba yang bermanfaat yang membantu pencernaan dan kesehatan tetap dibiarkan hidup. Pasteurisasi dilakukan dengan pemanasan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, sementara sterilisasi dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Praktikum pengawetan dengan suhu tinggi menggunakan bahan susu kedelai dengan perlakuan pasteurisasi dan tanpa pasteurisasi memberikan hasil bahwa susu kedelai yang dipasteurisasi lebih lama waktu yang dibutuhkan dalam mengalami penurunan mutu daripada susu kedelai tanpa pasteurisasi. Serta pada hasil pengamatan visual diperoleh hasil susu kedelai pasteurisasi mengalami perubahan rasa, warna, aroma yang tidak signifikan, serta tidak ada penampakan kapang di permukaannya. Sedangkan pada susu kedelai tanpa pasteurisasi mengalami penampakan kapang pada permukaan serta perubahan warna, rasa, aroma yang signifikan.